Hai semua, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel aku Rifka adalah Vega. Oke guys, di video kali ini aku akan bagikan resep cara membuat nastar jambu mede ataupun jambu monyet. Sorry ya guys, bercanda dikit. Nah, nastar jambu mede ini sebenarnya cara pembuatannya gampang banget ya. Gak beda jauh dengan cara pembuatan nastar seperti biasa. Tinggal ditambahkan aja kacang mede untuk di bagian bawahnya. Nah, buat kalian yang lagi cari-cari resep untuk kue lebaran dengan takaran dan resep yang simple, channel ini cocok banget untuk kalian. Sebelum kita mulai ke tutorial pembuatan, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan bisa subscribe dulu untuk berlangganan gratis. Jangan lupa tekan loncengnya juga supaya kalian jadi orang pertama yang mendapatkan notifikasi dari channel aku. Oke, langsung aja kita mulai ke tutorial pembuatan. Untuk membuat nastar jambu mede ini, bahan-bahan yang diperlukan, pertama di sini aku udah siapkan 350 gram tepung terigu protein sedang, 180 gram margarin dan 50 gram room butter, 3 butir kuning telur, 2 butir untuk adonan dan 1 butir untuk olesan, 50 gram gula halus, 25 gram susu bubuk atau setara dengan 1 sachet, setengah sendok teh vanili bubuk, dan 150 gram kacang mede. Oke guys, ini dia bahan-bahan yang aku gunakan untuk membuat nastar jambu mede. Silahkan cek deskripsi untuk detail bahan-bahan. Dan sekarang kita lanjut ke proses pembuatan. Langkah pertama, kita tambahkan setengah sendok teh vanili bubuk, kemudian pecahkan 2 butir telur dan kita ambil kuning telurnya aja. Oke, yang satu lagi ini nanti untuk olesannya. Kemudian langsung aja kita campur ketiga bahan ini dengan menggunakan kocokan manual seperti ini ya. Kalau misalkan kalian mau mengocoknya dengan menggunakan mixer juga boleh. Silakan dimixer dengan kecepatan sedang sampai teksturnya lembut seperti mayonnaise. Oke guys, di sini aku gunakan telur bebek ya supaya hasil nastarnya ini lebih pulen dan rasanya juga lebih enak. Oke, kurang lebih seperti ini ya hasil adonannya, sudah lembut. Kemudian kita tambahkan gula halus, lalu kita aduk lagi sampai tercampur rata. Kalau kalian mengaduknya dengan menggunakan mixer, jangan terlalu lama di mixer ya, atau jangan ditunggu sampai adonan ini mengembang karena nanti hasilnya nggak akan bagus. Oke, setelah dicampur dengan gula halus kurang lebih seperti ini ya hasil teksturnya, masih lembut seperti mayonnaise. Kemudian kita tambahkan susu bubuk, lalu kita aduk lagi sampai susu bubuknya ini benar-benar tercampur dengan sempurna. Oke, kurang lebih seperti ini ya hasilnya ketika susu bubuknya sudah benar-benar tercampur dengan sempurna. Lalu kita tambahkan tepung terigu sedikit demi sedikit, kemudian kita aduk lagi sampai tercampur rata dan sampai tepung terigunya habis. Oke, di sini aku ganti ya mengaduknya dengan menggunakan spatula. Jangan dipaksakan dengan menggunakan alat yang tadi karena nanti alatnya bisa rusak karena ini adonannya udah mulai berat ya. Oke, langsung aja kita aduk-aduk seperti ini ya. Dan untuk finishing, di sini aku ganti mengaduknya dengan menggunakan tangan. Jangan lupa untuk membersihkan bagian pinggiran dari wadah ini supaya adonannya benar-benar tercampur dengan sempurna. Oke, cukup mudah ya mengaduknya, cukup dibalik-balikan aja seperti ini. Nanti adonannya juga akan tercampur dengan sendirinya dan hasilnya kalis seperti ini. Oke, ini udah kalis dan gampang banget dibentuk. Langkah berikutnya, kita gunakan sendok takar nomor 2 dari yang terbesar. Ini takarannya setengah sendok makan ya. Kemudian langsung aja ambil adonan dan ratakan dengan sendok takar ini. Lalu kita bulat-bulat dan dipadatkan. Kemudian kita lubangi bagian tengahnya. Setelah itu isi dengan selai nanas. Lalu kita rapatkan lagi. Setelah itu kita bulat-bulat dan kita pilin di bagian ujungnya seperti ini ya. Oke, kita pilih seperti ini. Ini sudah menyerupai seperti buah jambu. Setelah itu langsung kita tusuk dengan kacang mede di bagian bawahnya seperti ini. Oke guys, langsung jadi ya nastar jambu medenya. Gampang banget ya caranya. Kita lakukan hal yang sama sampai selesai. Dan buat kalian yang pengen tahu cara membuat selai nanas yang menghasilkan warna yang bagus juga awet sampai dengan berbulan-bulan, kalian bisa klik link di atas pojok kanan ini ya. Di sana udah aku bagikan resep cara membuat selai nastar yang bagus.
Oke, setelah dibentuk semua seperti ini ya hasil nastar jambu medenya. Nah, ini aku udah dapat satu loyang. Langsung aja yang satu loyang ini kita panggang dalam oven yang sudah dipanaskan terlebih dahulu. Kita panggang dengan suhu 125 derajat Celcius. Gunakan api atas dan bawah dan timer selama kurang lebih 20 menit. Oke, silahkan kalian sesuaikan sendiri dengan jenis oven masing-masing ya. Kalau misalkan kalian pakai oven tangkring, silahkan panggang dengan api sedang cenderung kecil selama kurang lebih 20 menit. Setelah 20 menit, kita angkat dulu nastarnya karena kita akan lanjut ke tahap pemolesan dengan kuning telur. Oke, ini aku udah siapkan 1 butir kuning telur, lalu kita tambahkan 1 sendok makan minyak goreng, kemudian kita aduk sampai tercampur rata. Nah, ini aku pakai kuning telur bebek ya, karena bisa kalian lihat sendiri, warna kuning telur bebek ini pekat banget, jadi nggak perlu lagi ditambahkan pewarna makanan, dan cukup 1 kali olesan aja, warnanya udah cantik banget. Oke, langsung aja ya kita oleskan kuning telur ini pada nastar jambu mede yang sudah dipanggang tadi. Kita oleskan sampai semuanya selesai. Oke guys, di sini aku akan jawab pertanyaan kalian yang kemarin bertanya kenapa kuning telurnya itu dioles setelah nastarnya dipanggang 20 menit dulu. Jadi gini ya guys, nastar itu pada saat dipanggang dia akan berubah tekstur, entah itu memuai, entah itu retak-retak ataupun melebar kalau misalkan adonannya terlalu kebanyakan mentega ataupun margarin. Jadi kalau misalkan kita oleskan kuning telur di bagian akhir seperti ini, kuning telurnya ini akan aman dan juga tidak mudah gosong ya. Selain itu kalau misalkan nastarnya retak, jadi kuning telurnya ini nggak akan ikut retak. Setelah diolesi dengan kuning telur semua, langsung aja kita panggang lagi dalam oven selama kurang lebih 10 menit atau sampai matang ya. Silahkan disesuaikan sendiri dengan jenis oven masing-masing. Setelah 10 menit atau setelah nastarnya matang, langsung aja kita angkat, kemudian dinginkan dan kita masukkan panggangan yang berikutnya. Oke, seperti ini ya bentuk dan tampilan nastar jambu mede yang telah matang. Bisa kalian lihat ini bentuknya cantik banget, apalagi olesan kuning telurnya ya. Warnanya perfect dan juga kinclong. Dan untuk hasil kematangan bagian bawahnya kurang lebih seperti ini ya. Kalau nastarnya sudah benar-benar dingin, langsung aja kita kemas dalam toples. Tapi sebelumnya di sini aku alasi dengan paper cup dulu ya, supaya tidak mudah beradu dan gampang hancur. Karena ini nastarnya super lembut dan juga lumer. Selain itu, kalau pakai paper cup, tampilannya akan lebih rapi dan juga toplesnya jadi cepat penuh ya. Ini dia hasilnya, nastar jambu mede yang aku buat, dan satu resep yang aku bagikan ini jadi 3 toples menggunakan paper cup, dan untuk kelebihannya bisa dikonsumsi sendiri ataupun dijadikan tester untuk calon pembeli. Dan yang udah sih pada DM ke IG aku ya, kalau resep nastar dari aku ini rasanya enak banget, bahkan mereka bisa banjir order di tahun ini. Cara membuatnya gampang banget ya, dan hasilnya juga cantik banget. Untuk harga jualnya, satu resep yang aku bagikan tadi bisa kalian lihat jadi 3 toples, bisa dijual dengan Rp75.000 per toples. Biasanya resep yang menggunakan room butter itu dijualnya Rp85.000 ke atas ya. Karena toples ini tadi aku gunakan paper cup pengemasannya, jadi isinya lebih sedikit, bisa kalian jual dengan harga Rp75.000. Oke, silakan kalian sesuaikan sendiri ya untuk harga jual dengan harga bahan baku daerah setempat, karena tentunya beda daerah beda harga bahan baku. Silakan kalian sesuaikan sendiri ya untuk harga jualnya. Untuk masa ketahanan dari nastar ini tergantung islay nanasnya ya, tapi untuk nastar yang aku buat ini bisa bertahan sampai dengan 2 bulan aja karena terigunya nggak disangrai. Kalau misalkan terigunya disangrai itu bisa tahan sampai dengan 5 bulan. Pastikan sebelum mengemas nastarnya sudah benar-benar dingin ya, baru dikemas karena supaya tidak mudah berjamur. Oke, untuk cara penyimpanannya nastar tadi di toples tadi kita selotip ya untuk bagian pinggirannya supaya tidak masuk angin. Dan kalau misalkan toplesnya udah dibuka, silahkan kalian pindahkan ke toples kedap udara seperti Tupperware, lock and lock, ataupun toples kaca yang ada tutup di bagian atasnya, yang ada tutup karet ya di bagian atasnya. Oke guys, silahkan yang bagi kalian yang belum jelas, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Buat kalian yang komentar tapi nggak dibalas, mohon maaf kalau aku slow respon. Atau kalau misalkan belum dibalas, mungkin komentarnya sudah ada dijelaskan di bagian video ya. Jadi aku nggak akan balas komen yang udah dijelaskan di video.
Oke, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe channel aku supaya kalian update terus video-video terbaru dari channel aku. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih, selamat mencoba, dan assalamualaikum semua.